Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya berada di Bandara Abu Dhabi. Alhamdulillah, lagi transit dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pemuda dan kebebasan finansial. Ya, jadi topik tentang pemuda ini harus selaras dengan pengetahuan tentang uang. Ya. Kalau teman-teman bertanya apa itu kebebasan finansial itu adalah suatu kondisi di mana kita itu sudah bebas dari segi uang, ya. Maksudnya kita sudah bisa memilih untuk berhenti menghasilkan uang. Bisa karena ada passive income, bisa karena ada bisnis yang otomatis berjalan, bisa karena kita sudah punya pegangan yang sangat besar untuk kita bawa sampai mati misalnya. Itu adalah kondisi di mana kita financial freedom, ya, bebas secara finansial. Mengapa ini penting teman-teman semua? Karena nanti saya coba bahas rentetannya, tapi secara umum kita ingin kaji dulu tentang mindsetnya, ya, tentang mindsetnya. Kenapa kita para pemuda muslim itu mesti menuju ke sana, ya. Saya disclaimer on, saya belum mencapai itu, dan insyaallah menuju ke sana, dan saya juga belum kaya, tapi ala kulli hal saya ingin kita semua sama-sama menuju ke arah sana, ya, menuju ke arah sana. Kita tentu tidak ingin bekerja sampai mati, itu juga salah satu poinnya. Kita juga tidak ingin terpaku dengan pekerjaan misalnya, kita juga tidak ingin terpaku dengan uang. Maka para pemuda harus bisa segera shifting, ya, bergeser dari ranah itu gitu. Kita tidak ingin seluruh waktu yang kita punya, waktu produktif kita itu untuk memikirkan itu gitu, ya. Kita ingin segera beralih dari itu. Maka saatnya lah kita paham tentang financial literasi ini. Memang pengetahuan tentang ini itu tidak ada di bangku sekolah, ya. Tidak ada di bangku sekolah, dan harus kita sendiri yang kemudian mencari tahu tentang hal ini, tentang bagaimana cara kerja uang, bagaimana uang bisa tergerus inflasi, bagaimana cara mempekerjakan uang, dan lain sebagainya, ya. Tapi itu teknis lah. Kita ingin dulu masuk ke ranah mindsetnya, ya, mindsetnya. Nah, teman-teman semua, saya ingin katakan bahwa perjalanan hidup itu membawa saya ke titik di mana saya berpikir, apakah saya harus bekerja seperti itu untuk menukarkan misalnya tenaga saya dan waktu saya untuk mendapatkan uang secara terus-menerus sampai kita wafat, ya. Salah satu privilege yang saya dapatkan sebenarnya, masya Allah, karena saya lahir di keluarga dakwah, ya, keluarga dakwah. Maka cara berpikir yang kemudian hadir adalah tentang bagaimana Islam mengatur keuangan, gitu, keuangan. Tapi tetap saja saya butuh perjalanan panjang untuk kemudian menemukan jati diri saya dalam Islam, kemudian tersibukah dengan nilai Islam dan lain sebagainya. Sampai di satu titik ketika saya kemudian aktif di Rohis, dakwah sekolah, dakwah kampus, saya kemudian berpikir bagaimana caranya saya bisa full time dalam dakwah, ya. Kita tentu kalau dalam bekerja tentu kita luaskan niatnya, kita bekerja untuk belajar, untuk menafkahi keluarga, untuk beribadah, ya, beribadah. Tapi bagaimana caranya itu kita bisa independen gitu dari segi finansial, kemudian kita bergeser untuk mengurus umat secara full time, ya, secara full time seperti itu. Nah, itu yang jadi buah pikiran, ya, dan membawa saya ke satu titik perjalanan lah untuk menuju ke titik di mana kita bisa bebas secara finansial seperti itu, ya. Nah, maka dari situ saya terus belajar, kemudian membangun mindset, dan
mulai paham cara kerja, mulai paham sedikit tentang cara kerja uang ya. Teman-teman bisa banyak membaca tentang bagaimana Warren Buffett membangun portofolio asetnya, misalnya bagaimana Lo Keng Hong kalau di Indonesia itu membangun portofolio, dan bisa, beliau itu awalnya pegawai bank ya, pegawai bank, kemudian masuk ke dunia saham dan sekarang menjadi triliuner dan sudah tidak bekerja ya, sudah tidak bekerja. Ketika kita sampai di titik itu sebenarnya kita bisa memilih ya, kalau kita mau dalami hobi kita, misalnya kita mau habiskan waktu untuk belajar, waktu bersama keluarga, tapi kita sebagai seorang muslim, seorang pemuda, kita tentu berpikirnya jangka panjang. Kita ingin masuk ke ranah visi global Islam gitu. Kita ingin lebih banyak berbuat untuk negara, untuk agama, untuk bangsa ya, untuk masyarakat. Dan saya pikir pemuda wajib memasukkan ini dalam daftar targetnya seperti itu. Nah, tapi untuk menuju ke sana, teman-teman semua tentu kita butuh active income. Teman-teman harus bisa bekerja dengan giat ya, mencari sumber maisha, pemasukan, dan mengelola harta teman-teman semua secara sabar. Tentu ada sesuatu yang harus dikorbankan, kita harus menunda kesenangan ya, dan lain sebagainya yang akan kita jalani sampai kemudian portofolio aset kita itu terbangun dan termanage dengan rapi. Nah, pada akhirnya teman-teman semua, para pemuda, ini harus kita mulai ya. Pengetahuan tentang ini harus kita mulai. Kita tidak boleh terus berpikir bahwa harta adalah pangkal kejahatan. Misalnya kita makan, kalau kita banyak harta kita sulit dihisap ya, kita hisapnya panjang ya, misalnya. Itu semua perspektif yang membuat kita kerdil gitu ya. Kita jadi malas-malasan mencari nafkah, misalnya kita jadi malasan untuk berinvestasi. Untuk kalau kita kekurangan harta, tentu kita jadi sulit untuk bersedekah, berbuat, berdakwah. Kita jadi tergantung dengan gaji, tergantung dengan pemberian orang, dan lain sebagainya ya. Maka ini harus kita rombak. Para pemuda harus independen, harus mandiri, dan harus bergeser dari pribadinya kemudian ke masyarakat sampai kemudian ke negara ya, seperti itu. Mungkin demikian. Soal teknis dan lain sebagainya itu bisa kita bahas di lain kesempatan, tapi pada akhirnya mindset kita dulu harus dibangun tentang finansial ini. Dan teman-teman semua bisa memulai langkah pertama dengan mengatur keuangan di dalam dompetnya ya, kemudian mencoba untuk menyisihkan sebagian dari hartanya itu untuk kemudian diinvestasikan. Mengenai platformnya, caranya, dan lain sebagainya itu teknis saja ya, seperti itu. Kita akan lanjut di episode selanjutnya insyaallah. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dari negara Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab.